misalnya mati itu mulai ke kami itu proses pembicaraan Baiklah, waktu yang diberikan telah habis. Selanjutnya itu tanggapan pemecahan masalah kasus tahap 1 dari pasangan calon nomor urut 2. Tanggapan atau pertanyaan awal dari Kami memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 memberikan jawaban atau argumen terkait permasalahan tadi. Waktu diberikan 2 menit untuk menyampaikan tanggapan Anda. Waktu terhitung sejak Anda berbicara. Untuk pasangan calon nomor 2 menjawab permasalahan yang ada tadi. Di sini pada misi kami yang kedua itu menjadikan HMJ Teknik Arsitektur peka terhadap perkembangan yang terjadi terutama bidang keilmuan. Otomatis di sini pada bidang akademikan HMJTA itu sendiri sudah menjadi anggota aktif BPM 20 dan TKN AI. Informasi-informasi yang berkaitan dengan jurusan arsitektur maupun yang berkaitan langsung dengan keakademikannya itu langsung ada informasinya langsung ada di HMJTA. HMJTA itu lebih mengetahui hal tersebut. Maka dari situlah kami menciptakan wadah untuk mahasiswa jurusan arsitektur itu sendiri mendapatkan informasi akademik tersebut. Kalau di non akademik tersendiri, jurusan arsitektur tidak kekurangan SDM mengenai hal-hal yang berkaitan dengan non akademik. Kita tahu tersendiri, tahun-tahun sebelumnya arsitektur juga pernah menjuarai turnamen-turnamen yang berkaitan dengan non akademik yang diselenggarakan oleh Polres itu tersendiri pada expo maupun pada turnamen-turnamen disnatalis lain. Kita tahu HMJTA maupun jurusan arsitektur itu sendiri tidak hanya bergelut di bidang jurusan itu tersendiri pada bidang akademiknya, juga non akademik. Maka dari situlah kami pasangan nomor 2 ingin mengoptimalkan hal tersebut, akademik maupun akademik yang lebih maju lagi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan jawabannya, diberikan waktu 2 menit dari Anda berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjawab pertanyaan sesi pertama tadi untuk meningkatkan bidang akademik dan non akademik. Nah, di sini kami ingin menciptakan 3M, yaitu mengedukasi, merangkul dan mewadai. Nah, di sini kami ingin memberikan bahwa setiap mahasiswa ini terutama untuk mahasiswa bukan non organisasi. Nah, di sini kami ingin menekankan agar mereka tidak bersifat cuek, acuh-acuh terhadap prestasi mereka di luar akademik maupun di akademik. Di sini kami di HMJ juga mengadakan suatu lomba seperti ini Natalis dari Komisi B, yaitu minat bakat, maupun non dan akademik itu kami juga menyediakan wadah. Nah, di sini kami ingin lebih lagi langkahnya. Yang pertama itu kami ingin mengedukasi lalu merangkul. Kalau kawan saya lihat kalau mahasiswa itu susah untuk diajak kayak misalnya ikut lomba, turnamen. Maka di sini kami mengedukasi bahwa yuk kita sama-sama ramaikan acara jurusan kita gitu kan. Nanti bahwa di situ kami merangkul, di situ kami mewadai. Nah, sekian dari saya. Mungkin tambahan sedikit dari saya. Kan pertanyaannya bagaimana program kerja untuk meningkatkan prestasi baik di akademik maupun non akademik. Nah, untuk di akademik kita di internal punya komisi yang namanya ilmu dan penalaran.
dan program mereka di web dan penawaran itu ada study club. Mungkin kita nanti akan lebih ke memperkuat program tersebut dan bagaimana agar mahasiswa jurusan teknik arsitektur itu bisa prestasinya meningkat. Karena di study club kita tidak hanya belajar, kita akan sharing, dan mungkin dengan pendekatan dan sharing itu adik-adik tingkat kita maupun kita sendiri akan lebih cepat menangkap. Terus yang kedua ada sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu tanggapan atau pertanyaan awal dari pasangan nomor urut 2 ke pasangan nomor urut 1. Diberikan waktu 90 detik dimulai dari waktu Anda berbicara. Baik, di sini tadi kan Anda memaparkan yang berkaitan dengan akademik dan non akademik. Dengan dari saya baca pertanyaannya, mengadakan sharing tersebut dengan cara semaksimal mungkin, dengan cara yang semaksimal mungkin. Bagaimana cara Anda mensemaksimalkan mungkin mengadakan hal-hal tersebut yang Anda paparkan, dengan kita tahu kesibukan dari jurusan kita tersendiri. Terima kasih. Masih tersedia waktu 30 detik. Apakah ada tambahan? Tambahannya saya ingin bertanya kepada pasangan nomor 1 yang mengenai study club, apakah cuma untuk non akademik? Apakah tidak ada tentang kayak study club untuk pengurusan? Karena yang kita tahu kebanyakan dari anggota pengurus LPA itu banyak kurang dari segi akademiknya. Sekian, terima kasih. Baiklah. Selanjutnya yaitu tanggapan dari paslon nomor urut 1 atas sanggahan dari pasangan nomor urut 2. Diberikan waktu 2 menit untuk menanggapi, dimulai dari waktu Anda berbicara. Tadi Anda bilang cara memaksimalkan. Ya, makanya dari situ saya bilang tadi mengedukasi, merangkul dan mewadai. Nah, di sini kita berusaha untuk mengedukasi. Disitulah kita bisa menarik minatnya. Kalau kita sudah mengedukasi, mereka sudah sadar. Nah, baru di situ kita merangkul agar mereka ikut turun. Yang ketiga baru kita mewadai. Nah, di situ saya rasa bisa memaksimalkan dalam hal mengajak dalam bidang akademik maupun non akademik. Untuk pertanyaan kedua tadi itu gimana? Baik, tambahan dari saya tadi Bang Ibnu mengatakan katanya bagaimana ingin mengadakan sharing karena sedangkan kita sendiri tahu kesibukan di jurusan kita itu seperti apa. Nah, di sini pada poin pertama di misi paslon nomor 1 yaitu mampu menjadi kantung gerak untuk mahasiswa jurusan teknik arsitektur agar selalu menjunjung tinggi solidaritas. Nah, kita tahu solidaritas ini adalah kunci kemajuan untuk himpunan kita. Nah, solidaritas ini merupakan sikap yang terjadi karena adanya rasa senasib dan sepenanggungan, dan biasanya itu timbul dalam jangka waktu tertentu yang karena memang orang perkumpulan tersebut tuh udah sering melakukan pertemuan. Nah, di sini sharing-sharing untuk akademik maupun non akademik itu bisa kita lakukan kalau solidaritas kita itu tinggi dan mungkin daya tarik dari teman-teman kita buat ikut belajar sama-sama, nugas sama-sama, dan untuk bisa juga untuk non akademiknya kita main futsal sama-sama atau apa, itu bisa lebih enak untuk ngajaknya gitu. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
diberikan waktu untuk memberikan sanggahan terakhir dari pasangan nomor urut 2. Diberikan waktu 90 detik dimulai dari waktu Anda berbicara. Saya akan menanggapi paslon nomor 1. Kan tadi saudara Rova menyatakan menunjuk diri saudara solidaritas untuk merangkul atau mengajak kawan-kawannya. Di sini kan yang saya kemarin berkeliling untuk mencari informasi tentang maba, kebanyakan itu antara maba 1 dan maba lain itu tidak kenal, dan ada beberapa yang satu kelas bermusuhan. Kan itu kan kurangnya solidaritas. Yaitu di sini ini kayak menanyakan dulu kayak itu harus di sini kami membentuk solidaritas itu kita harus membentuk solidaritas itu, kita harus membentuk karakter maba itu baru bisa kita kayak mengajarkan bagaimana caranya barang-barang yang kita melakukan interaksi langsung kepada maba. Kayak bisa digunakan dari tugas kita yang terjun langsung mengawasi atau mengikut apa tidak dia tahu kita kasih tahu atau gimana. Dan menurut saya kalau misalnya saudara Pak bilang menjadi solidaritas itu kurang pasal, karena dan sesuai di lapangan itu tidak sesuai apa yang Anda ucapkan. Terima kasih. Waktu tersisa 53 detik. Apakah sudah cukup paslon nomor 2? Cukup ya? Oke, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terakhir terkait dari tanggapan terakhir dari paslon nomor 2. Kami berikan waktu 2 menit terhitung semenjak Anda berbicara. Baik, Bang Iqbal, terima kasih atas tanggapannya dan saya akan menanggapi kembali dari tanggapan Anda tersebut. Di sini kita sebagai pemimpin itu ada sifat pemimpin, yaitu pemimpin yang berkarisma, yakni pemimpin yang mempunyai daya tarik untuk meyakinkan bawahannya biar percaya sama dia. Jadi di sini nanti kita andalkan kemampuan kita untuk menarik teman-teman kita dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Nah, dari pendekatan-pendekatan tersebut itu nanti akan terciptanya rasa kebersamaan yang akan mengarah ke rasa solidaritas yang lebih tinggi dan semakin tinggi ke depannya. Baik, mungkin sekian dari saya. Untuk Bang Irfan ada tambahan? Nah, saya ingin menambahkan sedikit dari wakil saya. Nah, di sini kan kalian tadi bilang ingin terjun langsung, sedangkan kita tahu kondisi sekarang banyak yang dari online sulit untuk mengadakan itu kan. Nah, maka dari itu tadi seperti yang kalau Pak bilang bisa kita lakukan dengan seperti tugas bareng itu kan di luar kampus, masih bisa kita menjalankan di luar kampus. Nah, situ aja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tersisa 48 detik. Apakah cukup? Cukup. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk pasangan paslon nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita masuk ke untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dari paslon nomor 1. Kami berikan waktu 90 detik untuk paslon nomor urut 1 memberikan atau menanggapi kepada paslon nomor urut 2. Kami berikan waktu 90 detik terhitung semenjak saudara berbicara. Baik, saya ingin tadi Anda bilang kalau kita ada mengadakan ada terikat dengan DPR 20 bukan. Nah, sedangkan dari yang terjadi bungkus kemarin itu saya lihat panitia yang keturunan dari hati kita itu sangat minim. Nah, disini sangat disayangkan. Nah, ini saya tanyakan tadi kan Anda bilang bahwa info-info yang masuk langsung ke AMTA. Nah, gimana sih langkah kalian tuh buat info ini bisa diketahui oleh semua mahasiswa maupun dan non HMJ ya, HMJ. Ya. Terima kasih. Waktu tersisa 56 detik. Apakah cukup? Oke.
Selanjutnya kepada pasangan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan awalnya terhadap sanggahan dari pasangan nomor urut 2. Nomor urut 1. Diberikan waktu 2 menit terhitung dari waktu Anda berbicara. Tadi saudara Yutan bilang banyak yang tidak aktif, yang kemarin ikut BPR kemarin. Tapi kan yang beberapa kan ada yang ikut serta dan berperan aktif dalam situ. Kan tidak semuanya yang tidak aktif. Kan tidak mungkin kita anggota kita banyak aktif itu semuanya itu aktif kan. Pasti ada beberapa yang aktif, ada yang aktif. Di situ lah kita akan kayak membuat suatu hubungan antara pengurus dan pengurus lainnya melalui pertama dengan hal kecil, yang pertama dari komisi per komisi. Misalnya dari hal kecil itu udah terjadi hubungan, baru kita ke keseluruhan pengurus. Misalnya kita mengasih arah informasi ke akademik atau akademik, itulah kita akan yang tadi saudara calon ketua saya sebutkan mengajak perwakilan kelas untuk mengikuti atau berperan mengikuti diskusi-diskusi kecil ataupun rapat kita untuk membahas tentang program, untuk meminta masukan atau saran. Disitulah kita saat kita untuk memasukkan atau mengasih informasi lebih yang tidak dia tahu, agar dia tuh tahu, oh ini sih BPR. Kalau gitu ini ada ikut BPR kan dia tahu situ. Disitulah gitu dulu. Selain kita tuh harus menjalin hubungan internal itu dulu, hubungan antara pengurus dan pengurus lain. Karena di sini kan kita kan agak kurang lah. Di situ tuh kita harus mempererat, baru kita terjun ke anggota dan membuat dia hubungannya erat. Berarti anggota harus sama pengurus itu harus erat kan. Habis itu baru kita pas kan ada perwakilan kelas tuh. Di situ kita minta masukan sarannya alumni tadi, mengasih pemahaman yang lebih jelas dan apa yang sudah dia alami. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kepada pasangan nomor urut 1 untuk memberikan sanggahan terakhir yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu 90 detik terhitung dari waktu Anda berbicara. Baiklah, terima kasih atas tanggapannya. Saya akan menanggapi kembali. Berbicara tentang BPR 20, Badan Pekerja Rakyat 20 itu Kalimantan. Saya di sini sangat karena dari yang saya tahu, teman-teman saya sendiri pun sesama arsitek nih dari HMJTA itu menganggap dirinya tuh bukan BPR, bukan anggota BPR. Nah, mungkin di sini lebih ke edukasi lagi apa sih itu BPR agar teman-teman itu lebih bisa meyakinkan dirinya bahwa dia ini anggota BPR juga gitu. Teman-teman saya sendiri ya yang mengatakan seperti itu, apa ya itu BPR tuh, saya bukan BPR kok katanya. Nah, mungkin lebih ke edukasinya lagi apa itu BPR, sejarah BPR dan bagaimana BPR itu bekerja. Mungkin sekian dari saya. Ada tambahan? Oke. Untuk tadi bubus ya kan tidak semuanya perwakilan ada yang aktif ikut. Nah di sini kami ingin baru kalau misalnya ada bubus, kita tuh mengadakan rapat kembali gimana yang perwakilan dari bubus itu misalkan pengen balik apa yang mereka dapatkan. Nah apalagi tahun ini kita menjadi korwil banyak diganti. Nah pasti dari hydroponik itu menurunkan korwil untuk Kalimantan Barat. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan terakhir dari sanggahan pasangan nomor urut 1. Waktu 2 menit terhitung dari waktu Anda berbicara. Saya izin menanggapi ini. Dia tadi kan Anda bilang kawan Anda sendiri tidak tahu, tidak mengakui anggota BPR ada 20. Berarti secara tidak langsung Anda tidak bisa merangkul Anda loh. Betul, telah. Di sini ada kami ingin merangkul lah, kata itu berat. Kata tidak berat. Masa nggak bisa merangkul? Membiarkan kawan-kawan sendiri
tidak mengakui kalau diri itu berkat ada Allah. Kita sebagai pemimpin harus bisa merangkul. Tadi Anda bilang sendiri kan, harus bisa merangkul kawan kita sendiri. Sedangkan Anda membiarkan kawan Anda sendiri. Tidak. Gimana lo? Jadi kan sini makanya kami ingin membuat hubungan. Yang tadi saya bilang, membuat hubungan dulu di pengurus-pengurus, mengasih pemahaman-pemahaman. Jadi pas kita mengasih info ke anggota yang non akademik, kita tuh enggak buta kayu. Kita ini harus paham dulu lah, harus jalin hubungan dulu lah di pengurus kita, baru kita mau terjun ke anggota mengasihkan informasi masa kita tahu. Itulah boleh kita berangkul dan yang bilang ada. Saya nambahkan sedikit ya. Kan tadi dari paslon nomor 1 ada menyinggung masalah tentang BPN 20, di mana kali ini kita sebagai perebut Korwil Kalbar. Di sini tadi menyinggung tentang Mubes. Kita tahu Mubes tahun lalu yang udah diakui dari Kalimantan dan Mental lain, dari himpunan-himpunan masalah lain, yang udah baik, lumayan cukup baik, yang kita sajikan apa yang kita kerjakan sama-sama itu lumayan baik. Itu kemarin kita bertabrakan dengan hal UTS juga, makanya kurang adanya partisipasi dari himpunan. Oke, waktu habis. Kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing calon hari ini. Sesi selanjutnya, ya tapi sebelumnya kita sudah melewati 3 sesi dalam debat kandidat pada hari ini. Sesi selanjutnya yakni pemecahan masalah tahap 2, yang mana pada sesi ini masing-masing pasangan calon akan memilih satu kasus yang telah disediakan oleh tim KPRM dengan menunjuk salah satu kotak atau angka yang ada di proyektor. Dimulai dari tahap pembahasan dari kasus pasangan pertama, kemudian dilanjutkan ke tahap pembahasan kasus pasangan selanjutnya. Tahapan pembahasan yaitu pasangan calon kandidat akan diberikan waktu untuk berdiskusi, kemudian pasangan calon kandidat akan menyampaikan argumen untuk memberikan solusi pemecahan masalah atas kasus yang telah diberikan. Pihak lawan berhak memberikan sanggahan. Setelah itu pasangan calon memberikan tanggapan atas sanggahan dari pihak lawan. Kemudian pihak lawan kembali memberikan sanggahan terakhir dari tanggapan pasangan calon. Pasangan calon kembali memberikan tanggapan terakhir. Oke, mungkin dari tim KPRM silakan membuka pilihan kasus untuk pasangan calon kandidat pada hari ini. Dan saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 untuk memilih kotak yang ada di proyektor. Silakan. Nomor 1. Oke, nomor 1 silakan dibuka. Oke, pertanyaannya atau kasusnya, himpunan mahasiswa jurusan dalam kurung HMJ merupakan himpunan atau wadah kegiatan mahasiswa jurusan tersebut, di mana segala kegiatan mahasiswa jurusan dinaungi oleh himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ. Bagaimana cara Anda untuk menjadikan himpunan mahasiswa jurusan HMJ menjadi himpunan yang aspiratif dan responsif? Sekali lagi, bagaimana cara Anda untuk menjadikan himpunan mahasiswa jurusan menjadi himpunan yang aspiratif dan responsif? Kami berikan waktu diskusi kepada pasangan calon nomor 1 menit dari sekarang.
Oke, waktu habis. Kami berikan waktu 2 menit untuk menyampaikan argumen terkait dengan permasalahan yang telah ada. Kepada pasangan calon nomor 1, waktu terhitung semenjak saudara berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab dari KPRM untuk sesuai dengan visi kami menjadikan wadah aspirasi ya. Aspirasi. Nah di sini kami menyediakan wadah melihat apa sih kondisi sekarang jadi minat dari kawan-kawan kami ini. Baru di situ kami ingin lebih turun langsung mengadakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan yang dikeluhkan oleh bukan dikeluhkan, yang menjadi minat bakat dari mahasiswa tersebut. Nah di situ kami lebih ingin menyediakan wadah lebih tepatnya sih. Jadi tadi kan kami bilang mengedukasi. Nah, tapi kalau kita tidak dalam wadah sama aja bohong. Nah, situ. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit. Kembali lagi, kita mempunyai banyak divisi, ada 6 divisi, dan untuk aspirasi seperti ini mungkin lebih ke minat dan bakat. Jadi kami berdua mungkin kedepannya akan lebih menekankan lagi agar Promja itu berjalan dengan semaksimal mungkin. Sekian. Masih tersedia waktu 49 detik. Apakah ada tambahan dari pasangan calon nomor urut 1? Ada kesalahan. Baiklah, selanjutnya yaitu sanggahan awal dari pasangan nomor urut 2 terkait argumen dari pasangan calon nomor urut 1. Kepada pasangan calon nomor urut 2 diberikan waktu 90 detik dimulai dari waktu Anda berbicara. Oke, baiklah. Di sini kan tadi Anda menyinggung tentang divisi komisi minat dan bakat. Kita tahu di ranah minat dan bakat itu komisinya hanya mengaungi dan bakat-bakatnya. Kalau kita berkaitan dengan aspirasi dan responsif itu lebih ke arah komisinya komisi A, yaitu ilmu dan penalaran, di mana di situ kita langsung mengedukasi dan memaparkan apa-apa yang berkaitan dengan jurusan arsitektur itu sendiri. Saya akan menambahkan dari sebenarnya kayak produksi awal, kayak ada sedikit itu pun juga kasih pemahaman tentang kegiatan-kegiatan kita yang ada di lingkungan arsitektur, serta kita pun juga harus mengenalkan di lingkungan luar arsitektur, kayak misalnya bakti sosial atau gimana, itu kan bagian dari arsitektur. Misalnya ada kegiatan-kegiatan dari luar kampus, itu juga harus peserta. Dan di situ kita tidak hanya cuma pengurus doang yang kita ajak, melainkan juga anggota, agar kita pun sama-sama tahu pengurus ikut serta, anggota ikut serta, kan asik tuh. Jadi itu nggak stres kena tugas ya, bisa dinginkan otak. Jadi bagus. Sekian, terima kasih. Baiklah, waktu yang diberikan sudah habis. Selanjutnya itu tanggapan awal dari pasangan calon nomor urut 1 atas sanggahan yang diberikan oleh pasangan nomor urut 2. Waktu 90 detik terhitung dari waktu Anda berbicara. Jadi kan Anda bilang komisi A edukasi gitu kan. Nah di sini saya tekankan lagi, ya perlu yang edukasi itu sangat perlu. Tapi di sini kita itu mewadahi itu yang perlu. Percuma kita mengedukasi tapi kita wadahi sama aja bohong kan. Nah, nggak bisa juga gitu. Maka di sini kami tekankan lagi pada dua-duanya, komisi A, komisi B. Nah, untuk mengedukasi dan mewadahi. Nah, di situ. Baik, tadi Bang Alek mengatakan bahwa saya hanya mengatakan komisi minat dan bakat. Mohon maaf, sebelum saya menyampaikan hal tersebut, Bang Irfan sudah mengatakan hal yang berkaitan dengan 3M yang beliau sebutkan tadi. Jadi di sini kami tidak hanya fokus ke minat dan bakat. Kita di sini organisasi himpunan yang terdiri dari 6 divisi, 6 komisi. Nah, menurut saya entah etis
kayaknya kalau kita hanya fokus ke satu komisi saja. Apalagi kalau kita berdua kan, kita kan masing-masing pasangan ini kan calon ketua, tidak etis kalau kita hanya memihak pada satu divisi. Jadi tadi saya mengatakan minat dan bakat itu hanya sebagai contoh kecil, dengan tidak melupakan divisi-divisi yang lain. Mungkin sekian itu penjelasan dari saya. Baiklah, berikut adalah tanggapan awal dari pasangan nomor urut 1. Selanjutnya itu sanggahan akhir dari pasangan nomor urut 2 terkait dengan tanggapan dari pasangan nomor urut 1. Waktu 1 menit diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 dari waktu Anda berbicara. Saya akan kayak bukan menanggapi sih, kayak memberi penjelasan ya. Di sini ini bukan maksudnya kami ini fokus ke satu komisi. Enggak itu. Tadi kan saya bilang kita himpunan, pengurus himpunan yang terjun langsung. Pengurus himpunan kan bukan komisi itu sendiri, berarti ramai. A, B, C, D, E, F ada semua kan, himpunan pengurus kan itu kan. Di situ tuh bukan fokus ke satu. Masa itu kita saling cover, saling backup. Dan di situ pun kita kan harus mengajak anggota yang saya sebutkan. Jadi di sini tidak ada kayak pilih kasih untuk kasih pemahaman ya, banyak salah paham. Itu tadi yang akan kami lakukan, bisa kami menjabat tambahan dari itu. Tambahan lagi sedikit ya. Tadi kan betul kata wakilnya, di himpunan kita ini kan memiliki komisi-komisi yang banyak. Tapi di sini kita juga tidak menutup kemungkinan untuk menandakan edukasi kepada yang luar, eksternal kita, jangan kita lupakan. Kita hanya bergelut tadi di bidang internal kita. Waktu yang disediakan sudah habis. Bagus. Yang terakhir yaitu tanggapan terakhir dari pasangan nomor urut 1 atas sanggahan dari pasangan nomor urut 2. Waktu 1 menit dari waktu Anda berbicara. Baik, sini saya tidak ingin menanggapi lagi. Saya sudah setuju dengan apa yang Anda katakan. Tapi tadi saya menambahkan untuk yang Bang itu bilang edukasi luar itu juga penting. Saya rasa itu sangat penting malah, karena kita kan tidak bisa hanya diam diri mengetahui informasi yang ada di dalam. Kita juga ingin tahu tuh apa yang berkembang, apa yang kondisi apa yang sedang ada di luar kan. Nah, itu aja sih. Sekian dari saya. Waktu tersedia 30 detik. Ada tambahan dari pasangan nomor urut 1? Oke, berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 1 dan nomor 2 berani yang dengan debat kandidat. Oke, selanjutnya yakni sanggahan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2 terkait argumen yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Mohon maaf, terjadi kesalahan pada hari ini. Oke, saya berikan kepada paslon nomor urut 2 untuk memilih pertanyaan yang telah disediakan oleh tim KPRN yang telah berada di layar monitor. Kami persilakan siapa pertanyaan, yakni nomor 2 dan nomor 3. Kami persilakan kepada paslon nomor 2. Nomor 2, silakan dibuka. Pertanyaan nomor 2 yang telah dipilih oleh paslon nomor urut 2, yakni di dalam menjalankan organisasi, permasalahan pasti ada, baik eksternal maupun internal dalam pengurus itu sendiri. Bagaimana cara Anda untuk menjadikan himpunan mahasiswa jurusan dalam kurung HMJ menjadi himpunan yang aspiratif dan responsif? Sekali lagi, di dalam menjalankan organisasi, permasalahan pasti ada, baik eksternal maupun internal dari pengurus itu sendiri. Bagaimana cara Anda untuk menjadikan himpunan mahasiswa jurusan HMJ menjadi himpunan yang aspiratif dan responsif? Kami berikan waktu 2 menit kepada pasangan calon nomor 2 untuk berdiskusi.
Waktu terhitung dari, ya mohon maaf, 1 menit untuk berdiskusi. Waktu terhitung dari sekarang. Baiklah, waktu yang disediakan telah habis. Selanjutnya yaitu kepada pasangan nomor urut 2 untuk memberikan argumen terhadap masalah yang diberikan, yaitu terkait pertanyaan yang ada di monitor bisa dijawab oleh pasangan nomor urut 2 dengan waktu 2 menit terhitung dari waktu Anda berbicara. Baik, terima kasih. Maka dari pertanyaan tadi, kami pasangan calon nomor 2 ini mengusung visi yang sangat akan digelarkan pada awal-awal kami menjabat, yaitu komitmen dalam berkelompok. Kita tahu komitmen itu tersendiri harus ditanamkan lebih kepada himpunan, anggota himpunan itu tersendiri. Dari komitmen itu sendiri akan menimbulkan itu respon dan aspirasi dalam himpunan itu. Maka kami di sini juga akan menggalakkan pada awal-awal kepemimpinan kami itu mengadakan evaluasi tiap bulannya, yaitu dengan adanya masukan-masukan dari pembina maupun alumni atau DPH atau aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan himpunan itu sendiri. Terima kasih. Waktu tersedia 50 detik. Cukup. Oke, selanjutnya yaitu sanggahan awal dari pasangan nomor urut 1 terkait argumen yang telah disampaikan oleh pasangan nomor urut 2. Kepada pasangan nomor urut 1 diberikan waktu 90 detik untuk menyanggah terhitung dari waktu Anda berbicara. Baiklah, saya akan menanggapi sedikit tentang jawaban yang dilemparkan oleh Bang Ibnu. Dia tadi mengatakan bahwa komitmen berkelompok. Nah, seperti yang kita tahu, anggota-anggota kita sekarang di awal-awal memang komitmen dan semangat kerjanya itu tinggi. Namun semakin ke sini mungkin ada beberapa anggota, ini termasuk ke permasalahan internal anggota ya. Ada anggota yang lebih ke memikirkan tugas. Kita tahu tugas arsitek seperti apa. Nah, di sini saya perlu jawaban, mungkin macam mana cara ngadapin anggota kita yang seperti itu nanti. Karena ya tugas itu bukan hanya mereka yang punya, kita yang aktif pun juga punya tugas. Tambahan dari Bang Ivan. Nah itu kan untuk internalnya, dan saya ingin tanya juga untuk eksternal. Bagaimana kita tahu hubungan kita sama luar itu nggak kurang baik kan? Nah, gimana cara kalian untuk melakukan mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baiklah, tanggapan awal dari pasangan nomor urut 2 atas sanggahan dari pasangan nomor urut 1. Kepada pasangan nomor urut 2 diberi kesempatan untuk menanggapi dengan waktu 90 detik dimulai dari waktu Anda berbicara. Saya akan menanggapi dari saudara Bapak yang masalah internal. Tadi Anda bilang kayak bagaimana sih caranya mengatasi
anggota yang tidak aktif dan tak ada tugas. Gini mengapa kita udah anggota-anggota yang mengaktifkan tugas? Karena kita pun harus membuat keadaan satria itu lebih aman, tenang, dan bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi seandainya gini, kita rapat nih, kan kemungkinan kita bisa tugas di satria. Kita buat satu hubungan yang dimana yang tidak tahu mengajar yang tahu, maka tuh bilang tadi itu pun harus ada namanya itu pembelajaran di setiap himpunan, bukan study club untuk anggota doang. Di himpunan itu juga harus ada. Biar apa? Biar kita pas itu rapat kegiatan kan waktu tugas itu kurang, di situ lah kita saling membantu membanking. Kan pasti kita pikiran, oh udah laku rapat ya, tugas itu bisa dibantu sebetulnya. Kan bisa kayak gitu. Itu sih caranya. Tambahan lagi dari saya. Di sini kan dari Irfan tadi menjawab apa kurangnya eksternal gitu. Kita tahu sampai sekarang yang saya tahu hubungan dengan jurusan-jurusan lain yang khususnya dengan jurusan teknik itu arsitek sangat erat sampai sekarang. Relasi-relasi yang telah dibangun dari sebelum-sebelumnya sampai sekarang masih dipertahankan. Maka dari situlah kami mempertahankan hal tersebut. Selanjutnya itu sanggahan terakhir dari pasangan nomor urut 1 terkait tanggapan dari pasangan nomor urut 2. Waktu 1 menit diberikan dari waktu Anda berbicara. Baik, saya akan menanggapi masalah yang pertama dari Bang Iqbal. Nah, kan di sini kan kita masuk organisasi pasti udah tahu kan apa tugas kita masing-masing. Kendalanya kan paling cuma di tugas. Nah, di sini kan kalau Bang bilang untuk bawa sekre atau apa gitu kan. Nah, kita nggak mesti tuh kayak yuk tugas yuk apa yuk gitu kan. Tugas kamu bantu gitu kan. Nah, itu tuh kayak saya rasa tuh masing-masing berbeda. Karena masing-masing pikiran orang itu beda-beda. Ada yang mau diajak, dan ada juga yang kekeh ingin menyelesaikan tugasnya sendiri gitu kan. Nah, di sini kan dari awal kita memang udah ada kehadiran dan sudah kita tekankan di mana setiap pengurus itu memiliki tanggung jawab yang kuat. Mau tidak mau dia harus mementingkan kepentingan organisasinya dibandingkan kepentingan tugasnya. Untuk Bang Alek, di sini saya juga tahu teknik antara teknik itu sangat kuat. Tapi yang saya lebih tekankan tuh perlukah kita mengadakan hubungan lagi antara dual teknik. Nah itu sangat saya rasa itu perlu juga karena kita tidak semestinya hanya ya, sekian. Waktu yang disediakan habis. Yang terakhir yaitu tanggapan akhir dari pasangan nomor urut 2 terkait sanggahan dari pasangan nomor urut 1. Waktu 1 menit diberikan dari waktu Anda mulai berbicara. Nah, baik, tadi kan Anda menjawab tentang relasi jurusan di internal. Sampai sekarang yang saya tahu arsitek itu sangat erat hubungannya dengan jurusan-jurusan teknik maupun jurusan lain. Tetapi ada sedikit-sedikit. Tadi Anda mengenai tentang eksternal di luar kampus. Kita tahu himpunan jurusan arsitektur itu yang sudah sampai sekarang masih menjadi anggota TKMAI dan BPR 20 Kalimantan. Mengapa Anda masih mempertanyakan hal tersebut? Sedangkan sampai sekarang kita masih menjadi anggota aktifnya dan tahun depan kita menjadi korwil kalbar untuk BPR 20. Terima kasih. Oke, waktu habis. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon kandidat hari ini. Kita telah menyelesaikan sesi 1, sesi 2, 3, dan 4 dan tibalah ke sesi 5. Yang mana di sesi 5 yakni sesi pertanyaan dari audiens. Audiens akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pasangan calon kandidat. Tiap pasangan calon kandidat diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari audiens tersebut. Akan diberikan kesempatan kepada 2 orang audiens untuk bertanya. Kami persilakan kepada audiens untuk silakan berdiri dan kenalkan
Saya ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya perkenalkan, nama saya Heri Kuswandi. Saya dari Prodi Desain Kawasan Binaan. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara kalian menyikapi anggota yang mempunyai hubungan spesial dalam suatu anggota himpunan, karena seperti yang kita lihat sedikit banyaknya hubungan itu akan mempengaruhi kinerja mereka di himpunan. Katakanlah pacaran si A berpacaran dengan si B. Jika pada suatu hari terjadi suatu masalah internal, maka yang akan mengakibatkan kinerja mereka di himpunan itu berkurang. Maka langkah apa yang tepat yang akan kalian ambil? Mungkin sekian pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu dulu. Satu audiens lagi. Silakan. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanka Aldavina Nenggolan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur, sekaligus Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur. Jadi di sini pertanyaan saya yaitu, mengapa Anda sekalian ini merasa layak menjadi pemimpin di HMJTA? Kemudian sistem kepemimpinan seperti apa yang akan Anda realisasikan di himpunan mengenai permasalahan internal kita? Yang kita ketahui SDM kita ini banyak, tapi yang vokal tuh sedikit. Tanpa kalian mengatasi masalah itu tanpa menyalah-nyalahkan. Sekian, terima kasih. Oke, boleh Kak. Baiklah, langsung saja kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari audiens dengan waktu yang diberikan 2 menit terhitung dari waktu Anda berbicara. Satu-satu. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yang masalah spesial yang pacaran-pacaran. Jadi gini, kita pakai andai kata lah, misalnya di dalam satu hubungan ada masalahnya diselesaikan dengan hubungannya. Jadi cara menyelesaikan itu, kita tuh nggak boleh mempublikasikan atau mencela yang membuat salah di depan publik. Itu salah satu alasan mengapa setiap anggota itu minder. Awalnya aktif nih, tapi dia ada buat salah satu lah. Tapi ini dipermasalahkan di kayak kalau salah di depan umum, kan pasti yang terjatuh tuh, pasti dia mikir dalam aku tak ikut, aku pun dah ikut tuh disalahkan. Caranya itu gitu tuh kayak ngomong dari, kan di sini ada komisi kaderisasi, di situ tuh dari kaderisasi itu ngomong individual antara permasalahan yang buat masalah nih sama yang korban ini, dan itu gitu tuh rudikan secara individual agar permasalahan itu diselesaikan perorangan doang, tidak dipublikasikan agar dia tak minder. Itu sih, bukan dia mengabaikan HMJ kan. Kita harus memperselesaikan masalah itu, bukan mengakhiri di HMJ. Saya akan menambahkan langsung jawab nomor 2.
dari Kak Irwankan tadi, yang pertama, mengapa Anda merasa layak? Di sini kami pasangan Ahmad Iqbal dan Ibnu Fajar dan Ahmad Iqbal ingin merasa layak, ingin melanjutkan kejayaan arsitektur itu tersendiri dengan kepemimpinan yang terstruktur, tegas dan profesional. Dan yang sistem yang akan kami gunakan, misalnya kami menjabat, sistem yang layak itu yang utama itu ketegasan terhadap keanggotaan. Dan juga di sini berkaitan dengan kebutuhan SDM. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Waktu 2 menit terhitung dari waktu Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari saudara siapa tadi, Heri. Permasalahan seperti ini sudah saya alami kemarin waktu saya di SMA, di organisasi saya. Dan memang karena anak SMA mungkin masih labil ya, efeknya itu sangat berpengaruh ke organisasi. Kinerja mereka jadi turun dan itu benar-benar berpengaruh. Nah, di sini saya akan mengadakan 2 opsi. Yang pertama, di awal kepengurusan nanti saya akan mengumpulkan anggota dan saya akan menyarankan untuk membuat peraturan bahwa ini peraturan pernah terjadi di organisasi saya ya, bahwa pacaran sesama anggota itu akan dilarang kalaupun disetujui, dan jika tidak itu kembali lagi kepada anggota yang ingin berhubungan spesial. Sekarang sudah mahasiswa, seharusnya berhubungan seperti itu bisa diprofesionalkan, jangan terlalu dinampak-nampakkan dengan anggota yang lain, karena kita tahu anggota yang lain kalau mau negur tuh pasti tidak enak. Seharusnya sadar diri, udah mahasiswa seharusnya tuh lebih tutup-tutupin kalau lagi di organisasi. Kalau di luar ya terserah mau seperti apa, karena itu hubungan kalian. Mungkin sekian. Dan Bang Untuk jawab singkat dari pertanyaan kedua, kenapa kami layak? Karena kalau di sini kedua itu diperlukan kedua itu sifat yang tenang dan menjadi penengah bagaikan air. Nah, di sini saya rasa kami berdua kalau mampu. Nah, untuk sistemnya aja langsung, sistemnya kami ingin tekankan pada kedisiplinan. Kita tahu bapak kita kan, nah itu sering telat. Nah, itu untuk vokalnya itu tidak mesti semuanya, karena suara itu bisa disampaikan. Misalkan si A ini punya vokal yang kuat, nah dari semua itu bisa menyampaikan si A, lalu si A itu baru menyampaikan ke. Terima kasih. Baiklah, akhirnya kita sampai kepada acara yang terakhir, yaitu closing statement, di mana kandidat masing-masing pasangan calon kandidat dipersilahkan untuk memberikan closing statement, yaitu dapat berupa ajakan memilih, orasi ataupun kampanye. Yang pertama yaitu closing statement diberikan kesempatan kepada nomor urut 1 dengan waktu 2 menit terhitung dari waktu Anda berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tidak ingin banyak berbicara lagi, teman-teman janji itu kita gunakan, kalian butuhkan itu pasti bukti kan. Nah, saya tidak ke depannya di mana, pemuda kita bagaimana. Nah, yang pasti saya akan melakukan dengan semaksimal mungkin. Nah, jangan salah pilih perubahan baru untuk HMJT yang maju. Yang kedua, fokus nomor 1. Terima kasih. Waktu masih tersedia 1 menit lebih. Apakah ada tambahan dari calon wakil ketua HMJ nomor urut 1? Baiklah teman-teman semua, tadi kita sudah menyaksikan debat antara paslon 1 dan 2. Saya menyimpulkan bahwa apa yang kami sampaikan dari paslon 1 ini memang benar-benar layak untuk menunjukkan bahwa kami insya Allah siap menjadi pemimpin ke depannya untuk HMJ Teknik Arsitektur. Dan mungkin sekian. Baiklah, saya ini kami berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Paslon nomor 1 sudah cukup? Baiklah,
Kesempatan yang kedua yaitu diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan closing statement dengan waktu yang diberikan 2 menit kepada pasangan calon nomor urut 2 terhitung dari waktu Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hidup mahasiswa. Hidup politeknik. Hidup rakyat Indonesia. Arsitektur. Setelah diskusi menghadirkan kita, kami dari pasangan calon nomor urut 2 Ibnu Fajar dan Ahmad Iqbal bersama-sama dukungan dan bantuan teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama membangun himpunan mahasiswa jurusan teknik arsitektur yang kooperatif, komitmen, profesional, dan kreatif. Terakhir dari kami, menang ataupun kalah, tetapi berjanji mengeluarkan ide dan tenaga kami untuk mempertahankan kejayaan arsitektur. Karena kami di sini berkomitmen dari hati untuk membangun himpunan mahasiswa jurusan teknik arsitektur lebih baik, bukan sekedar mencari eksistensi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Arsitektur Jakarta. Arsitektur Jakarta. Arsitektur Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon kandidat SC Teknik Arsitektur tahun 2020. Setelah selesai kita melewati debat kandidat pada hari ini antara pasangan calon 01 dan pasangan calon 02 yang akan memimpin nantinya di himpunan mahasiswa jurusan teknik arsitektur. Kami selaku moderator, saya Rahman dan juga kakak, Saya Irfisa, mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan yang sah. Oke, silakan untuk koordinator MC ya. Oke, silakan MC. Saya kembalikan kepada MC. Tapi sebelum itu, moderator dan juga pasangan calon nomor urut 2 serta nomor 1 silakan untuk melakukan sesi foto bersama. Belum.